Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم حسن إلى الشيخ محمد باخر بن أحمد مغني، ثم إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثم إلى الشيخ صلاح بن الشرقاوي القادري، وإلى هذه النية وكل نية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati tuan-tuan guru, alim ulama, dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam itu kita melanjutkan pengajian kita mengenal Al-Asma'ul Husna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala ma'nabihi fid darain. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Latif. Al-Latif adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-31. Apa arti Al-Latif? Arti itu yang maha lembut dan halus. Allah yang maha lembut, Allah yang maha halus. Ada nama atau asma Allah itu menunjukkan zat. Misalnya Allah atau Al-Haqq. Nah, itu nama Allah menunjukkan zatnya. Ada nama Allah atau asma Allah menunjukkan sifat. Macam kemarin As-Sami', Allah yang bersifat mendengar. Al-Basir, ada Allah yang bersifat melihat. Ada lagi nama Allah itu menunjukkan af'al atau perbuatan. Misalnya Al-Khaliq dan Al-Latif. Jadi Al-Latif ko maha lembut, maha halus tu kenyok zat Allah yang lembut atau halus, atau kenyok sifat Allah. Tapi apa yang lembut dan halus itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Al-Latif adalah bentuk kalimat isim fa'il, yaitu satu isyarat bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah. Maksudnya perbuatan Allah dalam menjadikan segala sesuatu sangat halus dan sangat rapi. Segala ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu adalah halus dan rapi. Cuman gambarannya. Nah, gambarannya misalnya ada tukang. Mohon maaf kalau ada tukang. Beda tukang yang gawe halus atau lembut dengan gawe kasar. Beda jadi itu. Kalau tukang yang gawe halus tuh sambungan tuh tidak nampak, rapi loh. Tapi kalau kasar, nampak. Plesterannya nampak, masih kasar. Atau keramiknya masih kasar tuh karena gawe kasar. Halus kan lawannya kasar. Nah, sedangkan Allah tuh Al-Latif, maha halus. Jadi segala ciptaannya kok halus. Salah satu karya Allah yang maha latif yaitu seumpama hewan, seperti kejadian binatang. Macam itu juga manusia, tubuh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat halus dalam ciptaannya pada menyusun tubuh binatang. Berupa juzuk-juzuk kok bahasa kita bagian-bagiannya yang halus dan lubang-lubang yang sempit. Apa contoh? Nyamuk itu sangat kecil,
Tapi Allah bisa menciptakan matonya, gedang apa lagi mato ya. Belum lagi perut pembuangan itu ada lubang. Atau kalau manusia kuping itu mah, lubang kuping itu tuh halus ya. Apa yang kalau binatang yang kecil tadi. Allah ciptakan pada nyamuk itu ciptaannya berupa penglihatan, penghisap makanan, penciuman, perut dan lain-lain yang sangat halus yang tidak bisa kita tengok. Juga pada tubuh manusia Allah jadikan susunan tubuh itu tersusun sedemikian rupa. Segala itu menunjukkan betapa halus ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah itu kita pandang bahawa dia menghukumkan sesuatu, maka dia bernama Al-Hakam. Ingat tak sebelumnya? Apabila kita pandang bahawa dia memutuskan sesuatu, maka dia bernama Al-Adl. Dan apabila kita pandang bahawa Allah dia lemah lembut, maka dia bernama Al-Latif. Jadi antara tiga nama Al-Hakam, Al-Adlu dan Al-Latif punya hubungan yang sangat erat, yaitu dia yang menetapkan hukum, kemudian hukuman itu pasti adil, dan keadilan Allah pada ciptaannya sangat halus, sehingga terkadang kita tak nengok keadilan Allah tu. Karena apa? Karena latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Saking banyaknya nikmat Allah yang halus-halus kepada kita tu, kita tak sadar kalau itu tu nikmat. Contoh kecilnya apa? Mata. Mata kau adalah nikmat besar yang kita dapatkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa nengok warna hitam, warna merah, nengok pemandangan, bisa nengok Al-Quran, bisa nengok mana yang indah, mana yang enggak. Nah, kita tak kabar tu nikmat yang besar, sehingga mata kita gunakan untuk basing nak lah. Nengok yang dilarang kita pakai juga, bermaksiat dengan mata juga. Kenapa kita tak sadar itu nikmat? Saking halusnya. Maka terkadang Allah nak nengokkan ikon nikmat yang kamu tak sadari, mulai penglihatan mata kita kok ditarik Allah dikit-dikit. Mula buram mata, kabur. Baru sadar. Apalagi kalau sudah Allah tarik galau, tak bisa lagi nengok. Baru kabar dia. Selama kau ternyata ikulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halusnya Allah magir. Nah, kalau dah ada ngaji, kau dah tahu tak tu. Biasalah dengan mata, biasalah dengan mulut, biasalah dengan hidung. Maka perlu ngaji kau. Supaya apa? Supaya kita kenal. Kenal siapa yang ciptakan kita kau. Dalam tubuh kita kau ada sekitar 300-an lebih sendi-sendi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak sadar tak tu. Saking halusnya nikmat Allah ni. Bayangkan kalau tangan kita kok tak sendi jegang terus. Macam kau macam mana? Makan macam kau kan. Berjalan macam kau terus Kenapa? Nikmat kau. Nikmat yang halusnya. Tak sadar gitu. Kapan sadar kalulah sakit, apalah penyakit itu, barulah kabar. Jadi elok-elok kita kini kau lah kabar duluan sebelum itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pinggang kita kalau tak sendi, payah nak duduk. Baring payah jegang gitu macam mana robot. Letak. Kita tak enak ngerakkan leher, ngerakkan tangan. Karena ikut saking halusnya, al-latifnya Allah, kita tak kabar.
Mudah-mudahan dengan ngaji asma Allah Al-Latif kita kabar bahwa kita kok banyak nih nikmat-nikmat Allah yang halus-halus yang sudah dibagikan kepada kita. Kita kok yang sadarin nikmat kasar apa? Ada duit baru gedang alhamdulillah. Pak duit 10 juta alhamdulillah tanah laku. Baru kabar nikmat tu. 10 juta tu dah telap dah ngelokkan mata kita kalau lah buta. Tak cukup dah. Apalagi sempat napas kita, nikmat napas tu. Napas tu setiap semenit 60 detik lah. Berapa kali kita narik napas tu? Andai kata tarikan napas tadi nikmat yang halus dak ada kita gunakan untuk yang baik-baik, dak ada sadar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik barulah kabar, barulah bernapas pakai tabung oksigen. Baru kabar berapa telah beli, berapa banyak duit kita tadi. Nah, mudah-mudahan dengan Al-Latif kita pahamilah, Allah berikan pemahaman kepada kita. Makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah atau nama Al-Latif tadi tergantung pada seringnya kita bertafakkur pada ciptaan Allah. Bertafakkur kau apa? Berfikir. Makin banyak kita bertafakkur atau berfikir pada makhluk ciptaan Allah, makin bertambah makrifat, bertambah kenal kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga kita akan semakin banyak pula mengucap kalimat subhanallah. Tak tengok sesuatu ciptaan Allah, subhanallah. Tak tengok kau lagi, subhanallah. Kita kau ada kabar, biasalah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah. Apa be? Makhluk apa? Selain Allah tu makhluk. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, gunung, air. Itu galau-galau adalah ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jarang berpikir atau jarang tafakkur, maka kita akan lambat, akan susah bahkan kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sambungan hadis kok. Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Allah nyuruh kita berpikir tentang apa be yang Dia ciptakan. Jangan berpikir tentang Dia tentang zat Dia. Nah, galak orang ko mayau jadi ngapo mikir makhluk dak tapi mikir Tuhan tu macam mana? Macam mana tubuh Tuhan, Tuhan bertangan apa tidak? Macam mana mata Tuhan? Itu dilarang tu, tak boleh. Kan ngapo? Tak bakal bisa kita mikir Malah Allah suruh pikirlah apa yang aku ciptakan. Jangan pikirkan tentang zat aku, kata Allah. Lihatlah gerak-gerik makhluk, kejadiannya, rezekinya dan berkembang biakannya, juga daya pikir. Di situ kita akan mengakui kehebatan dan kelembutan juga kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Apa artinya? Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Berpikir sesaat tentang ciptaan Allah itu lebih baik daripada beribadah setahun. Berpikir yang macam mana? Berpikir yang menambah kekaguman hamba pada keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala serta kehalusan ciptaannya, yaitu dengan memikirkan tentang ciptaannya. Apabila makin kagum pada Allah lewat makhluknya, makin makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tak kagum kepada perbuatan atau ciptaan Allah,
semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman kita kepada Allah didapat dari memikirkan makhluk ciptaan Allah, bukan memikirkan Allah zatnya tadi. Orang yang sangat makrifat kepada Allah, dia sangat kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan berhayal itu beda. Barangkali kita banyak berhayal. Kalau aku ada duit 1 miliar, aku nak buat ko. Padahal duit nanti tak. Berhayal lah. Tak kemana lah. Tapi berpikir kau tak? Setiap kita berpikir dengan ciptaan Allah, membuat tambah kita kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Main atau wisata ke Gunung Kerinci misalnya, kita tengok ke Kerinci, gedangnya, subhanallah, alangkah hebatnya ciptaan Allah. Kalau ciptaan hebat, apa lagi yang menciptakan? Ta tengok atau ta dengar ke suara orang, suara manusia yang enak, yang merdu, yang suara. Apakah ketika dia mengaji, apakah ketika dia bersolawat, kagum gitu. Kagumnya bukan dengan orang tu, tapi kagumnya dengan siapa yang menjadikan dia macam tu. Kadang kita cuma mandang sampai batas dia be. Elok nian sianu tu, enak nian suara. Berarti berpikirnya belum menambah kekaguman. Enak yang suara dia tu kalau dia ngaji, enak yang nganing kalau dia bersolawat. Bayangkan betapa hebatnya yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak tengok lagi ke budak gagah atau cantik. Ai subhanallah, elok yang budak. Jangan sebut depan ayah atau mak langsung aku tu siapa dulu, mak ayah. Dah sadar dah. Padahal siapa yang ciptakan budak yang gagah yang elok tadi, yang cantik tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat yang guru tu. Kalau kita ngaji ni senang, kita mikirnya siapa yang menjadikan guru tu macam tu. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Enaknya dia kayunya, kebun yang berhasil, usaha yang lancar. Jangan tengok orang dia hebatnya dia tak. Tapi siapa? Adalah yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia kayu, menjadikan kebun panen terus, yang menjadikan usaha atau bisnis yang lancar terus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ke situ terus pandangan kita tu. Sehingga kita dapat menambah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Latif. Dan bahwasanya Allah maha halus dan lembut dalam menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Terkadang kita tak merasa bahawa kita kok disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga kita tak merasa betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dari rumah tadi berjalan ke masjid ko, sembahyang berjamaah, ikut pengajian. Itu tu tanda latifnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kaki kita ko sehingga kita bisa berjalan ke masjid ko. Nah, pernah tak kita terfikir macam tu? Pernah tak kita bersyukur, ya Allah, bersyukurnya aku kau bagi kaki misalnya. Atau yang hebat lagi, pernah tak bersyukur, ya Allah, aku bersyukur yang kau jadikan aku manusia. Pernah tak kita bersyukur kita kau dijadikan manusia. Sempat kita dijadikan sapi. Idul Adha ni lah kena kesot. Syukur kau yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena latifnya Allah Subhanahu wa taala, lembutnya, halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dia berikan kepada kita, kasih sayang yang dia bagi kepada kita. Dari nama Allah Al-Latif, ikut kita sering tertipu. Kenapa? Karena kehalusan nikmat yang diberikan Allah tu. Saking halusnya galak buat kita tu tertipu daya. Padahal kita mendapat nikmat setiap hari, bahkan setiap detik, yaitu berupa kesehatan, makanan, bernapas, peredaran darah dan lain-lain.
Sadar tak Allah jadikan jantung itu untuk memompa darah ya. Setiap detik tu terus dia berdetak. Saking halusnya kita tak nampak dah. Merasa tu biasalah, dak ada nikmat dak tu. Dak ada kasih sayang Tuhan dak. Biasalah orang lain macam tu lah galau. Padahal itulah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala Al-Latif tadi, yang halus tadi. Tersumbat deh misalnya apa namanya? Sel itu misalnya, ya ada darah merah, darah putih misalnya kan. Darah merah untuk menyalurkan darah, darah putih untuk menghalang bakteri dan segala macamnya. Nah itu dijadikan Allah dalam tubuh gitu. Sempat Allah tarik, tak bisa kencing deh. Susah ni Allah so, tak ada yang merasakan kan. Tak bisa kencing, sakit lah. Dikit bau tu. Kau dulu aku bagi nikmat bisa buang air enak-enak, kau kencing masih kena, kau kencing tegak, basuh. Kini bau rasa. Karena apa? Karena kita ni kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahman. Karena nikmat belum tentu jadi rahman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau tapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Macam tadilah kan, kita dibagi nikmat, tapi dibagi nikmat kita kok tidak ada kita imbangi dengan syukur, maka itu akan berubah jadi bala. Umpama kita dapat duit 1 juta sebulan, misalnya kok contoh, dapat duit atau dapat gaji sebulan 1 juta, maka karena syukur kita tadi, kita sedekahlah 10.000 dari 1 juta tadi. Kemudian naik gaji jadi 2 juta, sedekah masih 10.000, seharusnya berapa? 20.000 lah. 1 juta tadi sedekah 10.000, dapat gaji 2 juta, berarti sedekah 20.000 lah. Kau tak 1 juta tadi lah. Itu tak ada syukur nama tu. Kenapa? Tak ada diimbangi, tak ada sesuai, tak ada sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Padahal Allah selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. Itulah halusnya perbuatan Allah dalam menyampaikan nikmat kepada kita, sehingga kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita galau orang yang bersyukur. Amin. Bala atau bencana atau musibah itu belum tentu juga azab dari Allah. Barangkali iko adalah rahmat kepada kita, tetapi karena halus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tak mengetahui bahwa di balik bencana atau bala itu adalah rahmat. Nikmat bisa menjadi azab dan bala bisa menjadi rahmat. Janganlah bersedih jika mendapat bala dari Allah, dan jangan terlalu gembira apabila mendapatkan nikmat, karena kita tak tahu rahasia Allah di balik apa yang ditimpakan Allah terhadap kita. Bahwasanya Allah sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Janganlah kita tertipu dengan lutfun Allah atau kelembutan atau kehalusan Allah Subhanahu wa taala. Dapat telepon, ada proyek di Jakarta misalnya kan. Wah, semangat kita dengan dapat proyek besar tu, 2 miliar. Semangat dari Jambi tu. Tiba pas perjalanan nak ke bandara macet misalnya, ada bela tahap acara pokok macet tak bisa. Padahal jadual pesawat tadi kita katakanlah jam 7 pagi. Sampai ke situ kita ketinggalan pesawat. Mengutuk kalau dengan orang yang macet, dia mengutuk, dengan orang pesawat mengutuk. Aku tadi kau ada proyek, kalau aku terlambat dapat aku proyek 2 miliar. Tahu tak kamu? Gagal orang dimarahnya.
Tak berapa lama dapat kabar pesawat tadi apa namanya rusak, apa nama bahasa sehingga jatuhlah pesawat tu tadi kan, tak ke sungai, tak ke laut, salah lah. Baru dia sadar, alhamdulillah, untunglah aku dah ikut tadi. Sempat aku ikut, aku masuklah ke dalam para korban kecelakaan. Tu baru dia kabar. Atau kita tu terlalu apa, atau di kampung lah ada jemputan mobil untuk pergi ke Barang Hanu misalnya. Tiba-tiba pas nak pergi tu hujan lebat, sehingga orang lah berkumpul, kita di belum. Karena kita nak pergi hujan lebat lah. Hujan pula, marah pula dia dengan hujan kan. Kalau dia marah dengan hujan, berarti dia marah dengan siapa yang menciptakan hujan. Yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah dia. Ketinggalan dia tadi, rombongan lah pergi wisata. Tak lama dapat kabar, mobil aku tadi masuk ke jurang. Baru dia bersyukur dia. Baru tahu, tadi dia ngato dia pun kena azab, kena musibah, kena bala. Orang pergi galau awak tak. Lah tahu, baru dia tahu, ternyata ikutlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenian baru kabar. Nah, kita kalau dapat dari awal tu jangan membangkang, jangan iktirat kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan lah, panasnya panas lah. Kita mengutuk tak ada merubah juga. Malah kita tu berdosa, dosa besar malah. Apa membangkang dengan Tuhan? Hujan salah, panas salah. Dan sebagian dari makna Al-Latif bahwasanya Allah memperbuat segala sesuatu yang sangat halus yang tak diketahui cara perbuatannya pada makhluknya. Allah menciptakan janin dalam rahim ibu. Itu makanan janin itu lewat mana? Dia lewat pusat. Ngapa dah lewat mulut? Padahal mulut ada sudah. Tapi lewat pusat kan. Mulut tadi tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau yang dihisap tu itu najis, mencampur darah, makanya lewat pusat. Kenapa Allah menciptakannya tu? Saking halusnya Allah tadi. Karena mulut tu digunakan untuk berzikir, jangan sampai bercampur dengan najis. Lahir dia, baru pusat tadi diambil. Tali pusat tadi. Baru dia apa sudah tu nyusu dengan mak. Lah ada gigi belum? Waktu buat bayi tu baru lahir. Belum ada gigi, ompong galo kan. Itulah hikmahnya tadi. Kehalusan Allah ciptakan macam tu. Sehingga dia bisalah ganti makannya waktu dalam perut tadi lewat tali pusat tadi, pas sudah lahir dia makannya lewat nyusu. Nyusu kan tak perlu pakai gigi. Nah, sempat bayi itu lahir bagi gigi. Apa lagi kira? Langsung dibagi sambal jengkol sama mak ya kan. Tapi dah itu hikmah. 2 tahun sudah habis masa menyusui, barulah tumbuh gigi, barulah bisa makan bubur, pisang misalnya. Nah, pernah tak mikir latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita masuk biasalah tu. Tak ada pernah kita sampai mikirnya atau ngajinya sampai macam tu ini kan. Belum lagi yang lain-lain. Jika kita sudah beriman dengan nama Al-Latif, maka bagian hamba dengan keimanan kita akan membuahkan akhlak. Karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu apa? Ar-rifqu bi'ibadillah. Artinya itu pertama, tarkul unfi bi'ibadillah, meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah. Kalau kita tadi sudah sadar, sudah paham bahwa Allah bernama Al-Latif, atau kita sudah beriman dalam hati kita Allah bernama Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut, maka kita harus dapat buah dari keimanan kita tadi. Pertama adalah tarkul unfi bi'ibadillah, meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah.
Kenapa? Kasar itu adalah perilaku yang kurang baik, baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan. Terkadang kasar atau keras itu dibolehkan dan terkadang bisa juga wajib. Dan kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya sesudah lembut dulu. Ikut tak mulut kasar, perilaku kasar. Sedangkan Allah Al-Latif. Nah, kita tadi tak. Berarti kalau masih kasar gitu, berarti kita belum beriman dengan nama Allah Al-Latif. Siapa contohnya? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah tuh selama 13 tahun di Mekah tuh beliau berperilaku lemah lembut. Nabi itu di Mekah dakwanya 13 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi. 10 tahun terang-terangan. Selama 13 tahun kok itu berperilaku lemah lembut, tidak pernah mengangkat pedang, tidak pernah menumpahkan darah. Dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Di Mekah tuh Nabi diludahi, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempar batu, Nabi ditutupi pakai kulit unta. Nah, tak lemah lembut Nabi. Kita bukan main, contohlah Nabi, ikutilah sunnah Nabi. Tapi anak main tampar weh, bini main gajang weh, ada macam tu. Dah telap ke orang kau ni ninju dinding kan, milih pula tu dinding yang lembut kan. Ninju dinding batu pun dah nak go kan. Ada contoh dalam sembahyang jamaah. Nabi itu bersabda jengko, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan atau ratakan saf-saf kamu tuh, bahwasanya meratakan atau meluruskan saf adalah dari kesempurnaan sholat. Nah, itu seruan Nabi. Sudah tuh berapa lama berjalan, suatu kali beliau terlambat dari rumah menuju mihrab tadi, menuju tempat pengimaman tadi. Sehingga para sahabat itu sudah bersab, sudah susun bersab-sab. Ketika itu sab-sab sahabat ini tidak ada rapi, ada yang kaki ke depan, kau yang ke belakang, tidak ada rapi. Apa kata Nabi pula? Tegas dia Nabi. La tusawuna sufufakum ayu khalifanna Allah qulubakum. Beda kalau pertama ni sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Itu yang pertama tadi. Satu ketika orang tadi, para sahabat dia ada rapi lagi, maka berubah cara sabda Nabi tadi. La tusawuna, ikut takkid, ada huruf takkid lam dengan huruf lam tadi. Bahasa kita apa? Bebenarlah kamu tu, bahasa bebenarlah lurus itu. Sungguh kalian ratakan saf kalian. Aw yukhalifanna, atau Allah akan perselisihkan kulubakum, hati-hati kamu, hati-hati kalian. Nah, jadi ada ketegasannya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saf yang tidak rata akan berdampak pada kejiwaan umat Islam, menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Dan menurut ulama fikih, apabila saf di depan masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, maka saf yang di belakang tu tidak mendapat pahala. Belakang kau masih ada, depan kau masih ada kosong, apalagi kita lah mesai sampai sana. Nah, tapi dia ngambil saf yang kedua. Saf yang kedua tu menurut ulama fikih tu dah dapat pahala, maka harus luruskan dan ratakan saf yang di depan. Beda dengan sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah, ya kita ke belakang. Nah, barangkali kita kok macam tu. Ngapa kita kok berselisih? Kau nak cengko, kau nak cengko. Padahal di masjid kok sama-sama kita nak bersatu, sama-sama nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita baik, mungkin di sop kita tadi bisa jadi juga kan. Barangkali. Ya.
Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Latif, tarkul unfi bi ibadillah, meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah. Nyuruh orang semayang pun tak bisa kasar. Oi, semayang misalnya, nyuruh bini atau nyuruh anak. Tak bisa juga macam tu. Kau nak semayang neraka. Sudahlah nonton TV kau, misalnya waktu Isya kan. Sudahlah nonton TV kau. Semayang lagi. Dan tak ada anak dengan bini ni. Ngapo dia masih guna nonton TV saja. Nah, kisah di kampung itu siapa? Kalau tak ingat cerita guru Dongget, pendiri madrasah Saadatul Ulia. Dia tu kalau nyuruh anak dengan menantu semayang macam mana lah? Dibentang sejadah tengah rumah tu, lepak kopi air gitu. Sehingga kalau anak dengan menantu itu tengok, tu kode tu. Mulalah sibuk nak semayang. Cobalah kalau kita nyuruh anak bini kita semayang, lepakkan sejadah, lepakkan kopiah. Apalah kira-kira, dia lipatnya pula. Itu beda guru dulu. Datuk Uning, ayah Datuk Pen. Ada anaknya baru beli celana pendek, baru kan, sehingga keluar rumah tu pakai celana pendek, artinya membuka aurat kan. Macam mana Datuk Uning dia ngajari anak? Loh, ada dosa tu, dia tu kecil dosa cuman kalau terus-terusan jadi dosa gedang. Nah, paham anak ni, berarti ayah aku tadi nyuruh dia jangan pakai celana pendek kau keluar rumah, membuka aurat. Itu maksud. Coba kalau kasar, woi buntang, kau tahu tak muka aurat kau berdosa? Neraka. Gitu kan. Ada tu kasar tu. Kita nak beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya mungkar. Sama dengan contoh kemarin, ada orang berjudi, payung kita usir orang berjudi tu, bakarlah misalnya kan. Ada bisa juga dakwah macam tu. Dengan lembut. Malah sampai yang hebat tu nyeru tanpa orang tu sadar dia tu disuruh. Kita ngajak dia semayang, tapi dia tu tak sadar tak dia tu sedang kita ajak untuk semayang. Itu yang luar biasa. Macam mana contoh dakwah bil hal, kita nyontoi dulu. Pengen anak pada ngaji, kita tak pernah dengar kita ngaji. Nyuruh anak rajin semayang, dia tak pernah dengar kita semayang. Karena perilaku kita, hal kita tak ada mencontohkan. Maka itu tadi meninggalkanlah yang kasar atau yang keras. Yang kedua, tarkul ajalati fil amal, meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Seseorang yang beriman kepada Al-Latif apabila bekerja, bergawe, dalam gawean itu sehari-hari nak tergesa-gesa. Apa bahasa kita tergesa-gesa tu? Gerasak gerusu misalnya. Nak cepat Nah bedalah. Misalnya gedung ko targetnya sebulan nyudainya. Tapi dia tadi karena proyek kan 15 hari harus sudah. Bedalah hasil sudah itu. Kenapa? Gawe itu tergesa-gesa. Gerasak gerusu beda. Cepat nian rusak bangunan ni. Bawa pusing lah bocor misalnya. Jadi setiap amal gitu, baik amal dunia atau amal agama, jangan tergesa-gesa. Apa itu? Apalagi nulis, apa mandi, bo, sudah kan. Tergesa dong. Juga pada usaha dan lain-lain. Nah, Allah tu telah ngajari pada kita. Allah tu bisa jadikan anak tu langsung jadi. Tapi tidak, Allah ngajari kita pakai proses. Bayi itu 9 bulan dulu dalam perut. Ada 9 bulan 10 hari ya. Lama proses. Bisa sebenarnya Allah nak ciptakan langsung lah. Nah, tapi dia mengajarkan kepada kita. Al-Latif tadi kan, lembut halusnya tadi. Cara Allah ngajarkan kita tu halusnya. Berarti segala itu nak berproses. Dan nak buat masjid langsung jadilah, buat pesantren langsung jadilah. Ada prosesnya. Kau dulu, apa lagi? Kau langsung terbayang enaknya kalau ada duit 1 miliar. Aduh. Sama lagi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi itu sittati ayyam, 6 masa atau 6 hari.
Ada proses juga. Nah, ngapa Tuhan menjadikan yang macam tu? Tak bisa sekaligus. Allah bisa, tapi dia ngajarkan kepada kita supaya jangan begawe itu tergesa-gesa. Yang ketiga, tarkut ta'siri ala ibadillah, meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa jika engkau pedagang, jadilah pedagang yang mudah. Jika engkau jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Karena neraka haram atas orang yang mudah. Orang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli. Arti tidak ada bertele-tele atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Ia selalu mempermudah urusan. Kita tak, kalau bisa sulit ngapa nak dimudahi? Nak sulit terus. Nah, yang jual beli kau juga setengah jam nawar-nawar tu. Berapa salam kamu? 30, 20 beda. Dah dapat 25 beda. Dah bisa, kuranglah lagi, tambahlah lagi. Pas nak balik, ayo ambillah kan. Siapa dah dari tadi? Mempersulit kan? Yang beli sulit, yang jual pun sulit. Batele-tele namanya. Nah, itu kalau orang Al-Latif dan tak ada. Ya, sudahlah. Sudah. Yang keempat, tarkut ta'yiri ala ibadillah, meninggalkan mencela atas hamba Allah. Rasulullah tak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, yang dibikinkan oleh istri beliau. Kalau beliau senang beliau makan, dan jika tak senang beliau makan sedikit dan beliau tinggalkan. Tak ada mencaci makanan apalagi kepada yang membikinkan, karena beliau beriman dengan nama Allah Al-Latif. Tak boleh juga kita mencela orang. Woi, pemabuk misalnya. Tak boleh tu. Walaupun sekampung kau tahulah dia tu pemabuk. Woi, pezina, tak boleh. Bagi orang yang beriman dengan nama Al-Latif. Woi, penjudi misalnya kan. Tak boleh. Jangankan itu, mencela makanan dia kita tidak dilarang. Macam cerita Nabi tadi. Ada makanan tu enak di beliau, dia makan tak ada kurang enak, dia makan yang sedikit satu tinggalnya. Yang hebat tu kita. Macam mana? Dah ada enak makanan kau, tapi habis. Pedas ya misalnya orang ngomong, tapi habis, nambah pula. Tu orang kita tu. Sudah dia celah tapi nambah. Seharusnya kalau kita dah suka ya sudah. Yang tu. Jangan ibu ke bini berbala, abah adik kau misalnya kan. Tukang dah. Sayur rasa tape misalnya kan. Jangan, itu dah beriman dengan nama Al-Latif. Mencela makanan sudah termasuk perilaku kasar, dak dorifkun, sehingga Rasulullah tak mau melakukannya. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhalahu rifqa." Apabila Allah mencintai penghuni rumah, Allah akan masukkan kepada mereka tu rifkun atau kasih sayang. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Wa idza ahabballahu 'abdan alqahu rifqa wa ma min ahli baitin yuhramuna rifqa illa hurimu mahabbatallahi." Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan melontarkan ke dalam hatinya kasih sayang, dan tidaklah ada dari penghuni rumah yang didindingi dari rifkun kecuali mereka didindingi dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang kasar, yang penghuninya tidak ada kasih sayang, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karenanya Rasulullah mencontohkan dengan menghindari sekecil apapun perilaku yang membuat penghuni rumah tersinggung. Rifkun tak masuk atas seseorang kecuali memperhiasi orang itu, dan tidak dicabut atas seseorang kecuali menjadi jahat. Allah kalau cinta dengan penghuni rumah, di rumah tu dimasukkannya kasih sayang, rifkun. Walaupun datik beras, datik lauk, apa lagi tipi kan. Tapi dalam tu kasih sayang dia. Marilah kita gali cemano supaya dapat cinta Allah tadi untuk rumah ini. Kau tak segan ke rumah, segan nak balik ngap lu, kalau balik pasti berbala. Misal ada juga macam tu. Padahal kita tu pengen baiti jannati, rumahku surgaku, malah nak balik betul enak ni kalau dua ada enak asal Tapi kalau rumah enak kau tak terbalik,
Di rumah tu tak enak. Kenapa? Karena dalamnya kasar. Dadu al-latif. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, berikan pemahaman, berikan cahaya tauhid dalam hati kita. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah sucikan hati kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah buah keimanan seorang hamba kepada asma Allah Al-Latif. Dia akan menjadi orang yang rifqun atau yang kasih sayang bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshiril mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Wallahu rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim. Al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'idzul mudhillus sami'ul basir. Al-hakamul adlul latiful khabir. Al-halimul azim al-ghafurus syakur. Al-aliyul kabir. Al-hafizul muqin. Al-hasibul jalil. Al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid. Al-haqqul wakil. Al-qawiyul matin. Al-waliyul hamid. Al-muhsil mubdi'ul mu'in. Al-muhyil mumin. Al-hayyul qayyum. Al-wajidul majidul wahidul ahad. As-samadul qadirul muqtadir. Al-muqaddimul muakhir. Al-awwalul akhir. Al-zahirul batin. Al-walil muta'alil barut tawabul muntaqim. Al-afu ra'ufu malikul mulki zul jalali wal ikram. Al-muqsitul jami'ul ghaniyul mu'nil mani. Ad-darun nafi' an-nurul hadi. Al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.